Pemandu bakat Chelsea diam-diam tahu Jairze saat bela Venezia, benarkah akan diboyong ke Inggris? Detik-detik oleh Romeni, Tim Gapen dan Dior menggelar sumpah WNI bareng. Legenda MU tiba-tiba baselkan Bagot, benarkah masuk radar setan merah? Timnas Indonesia rilis jersey pre-match, bikin fans Garuda takjub. Coach Kurniawan dipastikan jadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Mads Hilkes akhirnya comeback bersama FC20, siap tampil di Liga Eropa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia baru saja merilis jersey pre-match alias pakaian yang dipakai para pemain sebelum pertandingan dimulai. Airsport selaku aparel resmi Timnas Indonesia kembali membuat fans Garuda terpukau dengan desain unik yang terukir di jersey pre-match tersebut. Seperti diketahui, baru pekan lalu Airsport mendapatkan pujian dari fans Garuda karena mewahnya penampilan jersey Timnas Indonesia terbaru. Kini Airsport kembali mendapatkan pujian usai merilis jersey pre-match Timnas Indonesia pada Rabu 29 Januari 2025. Sama seperti jersey kandang, baju pre-match Timnas Indonesia masih didominasi oleh warna merah. Bedanya ada motif lingkaran berwarna hitam dan motif seperti butiran es. Entah apa arti dari motif seperti butiran es tersebut. Tentu ada filosofi menarik dari hadirnya motif tersebut di jersey pre-match Timnas Indonesia. Airsport pun kali ini menggandeng bintang Timnas Indonesia, yakni Elino Renders, sebagai model dari jersey Timnas Indonesia di pre-match. Eliano tampak begitu keren dan gagah saat mengenakan jersey pre-match tersebut. Sejauh ini berarti Airsport sudah memperlihatkan jersey kandang, pre-match dan berbagai jaket Timnas Indonesia. Fans Garuda pun kini menantikan jersey kedua alias baju tandang ataupun away. Beredar rumor jersey away nanti akan didominasi oleh warna putih. Tentu banyak fans Garuda yang penasaran bagaimana motif dan juga hasil akhir dari racikan Airsport tersebut. Sosok pelatih lokal yang bakal mendampingi Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia mulai menemui titik terang. Terbaru, nama Kurniawan dikadang-kadang bakal masuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Rumor itu semakin menguat setelah istri Kurniawan mengunggah foto dan mengabarkan sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya pada Rabu 29 Januari 2025. Kurniawan terbang dari Italia mengingat dia merupakan salah satu asisten pelatih dari klub Italia Serie A, yakni FC Como. Nampak dalam unggahan Kurniawan dan juga sang istri, mereka sudah mendarat di Jakarta. PSSI disebut-sebut akan mengajukan 10 nama calon asisten pelatih untuk menemani Patrick Kluivert sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Setiap kali mendatangkan pelatih asing, PSSI selalu menempatkan pelatih lokal sebagai asisten. Tujuannya untuk membantu menyerap pengalaman dan juga memahami kultur sepak bola Indonesia. Penunjukan pelatih lokal ini bertujuan untuk memastikan ada keterlibatan yang lebih mendalam dari sisi lokal, guna untuk mendukung kesuksesan Timnas Indonesia. Pada 2017-2018, saat Luis Milas pas menjadi pelatih Timnas Indonesia, Bima Sakti dipercaya sebagai asisten pelatih. Pemandu bakat Chelsea dikabarkan menonton saat Venezia bermain di Liga Italia. Apakah benar mereka mengincar Jairze? Pada makan kemunculan pemandu bakat Chelsea tersebut terlihat saat Venezia bertanding melawan Hellas Verona. Dalam pertandingan tersebut, Venezia bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Verona di Stadion Giuseppe Benzo. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Venezia memang tampak kesulitan melawan gempuran Verona. Bahkan gawang Ila Gunari digempur dengan 21 tembakan, yang 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Filip Stankovic. Meski demikian, Venezia sempat berhasil unggul lebih dulu berkat gol Alencio Zerbin pada menit ke-28. Sayangnya keunggulan tersebut kandas setelah Jackson mencetak gol penyeimbang untuk tim tamu. Hingga pertandingan berakhir, skor sama kuat 1-1 pun berakhir dan tak berubah. Baik Timnas Indonesia Jairze bermain penuh selama 90 menit dengan mengawal lini belakang Venezia. Ia mencatatkan 3 kali clearance dan menggeblok 2 tendangan dari Verona. Jairze tetap menjadi andalan dan bermain cukup baik bersama Venezia sepanjang musim ini di Liga Italia. Kehadiran pemandu bakat Chelsea dalam pertandingan tersebut pun memunculkan pertanyaan, apakah mereka mengincar Jairze? Namun menurut laporan Football Italia, kehadiran pemandu bakat Chelsea tersebut rupanya untuk memantau salah satu pemain dari Verona.
Mata-mata kiriman Chelsea tersebut memang sengaja menghadiri langsung laga tersebut untuk menyaksikan secara langsung performa gelandang Verona yakni Reda Belayane. Namun bisa saja pemandu bakat tersebut juga memantau Jay Jesus yang tampil apik bersama dengan Venezia. Apalagi Chelsea saat ini butuh kedalaman di sektor pertahanan. Pemain Oxford United yakni Oleh Romeni bakal segera menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi dalam pemain timnas Indonesia tersebut digadang-gadang sudah hampir rampung dan dijadwalkan melakukan Sumpah WNI pada Sabtu 8 Februari 2025. Pada November 2024, Oleh Romeni sudah datang ke Indonesia untuk berkas-berkas guna untuk memulai proses naturalisasi. Hingga akhir tahun lalu, proses terkesan mendadak. Kemenpora juga disebut belum mendapatkan surat pengajuan naturalisasi dari sang striker. Namun kini PSSI mengungkapkan bahwa naturalisasi Oleh Romeni segera rampung dan disebut bakal melakukan Sumpah WNI di Inggris dalam waktu dekat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas merespon kabar tersebut. Ia menyebut Oleh Romeni sedang diproses dan akan menjalani sidang di DPR RI. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang, kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR RI cepat bergulir, kata Supratman Andi Aktas. Tak cuma Oleh Romeni, Supratman memastikan ada 2 pemain lain yang juga disumpah WNI pada 8 Februari, yakni Tim Kepen dan juga Diarmid. 2 pemain itu disiapkan untuk timnas Indonesia U20. Tapi jadwalnya tanggal 8. Yang bersangkutan berserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya, jelas Supratman. Supratman menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung proses naturalisasi Oleh Romeni dan juga 2 pemain lain demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pokoknya, kita Kementerian Hukum dan HAM pasti akan support PSSI. Harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, pungkas Supratman Andi Aktas. Pelatih FC Twente Joseph Osting mengaku bahwa dirinya membutuhkan jasa Silgers di laga krusial Liga Eropa. Silgers mengalami cedera ketika FC Twente melawan Olympiakos. Ia pun belum pernah tampil lagi sejauh ini. Meski begitu, bek timnas Indonesia tersebut sudah mulai berlatih lagi. Sang pelatih mengatakan kondisi pemain keturunan Manado tersebut mulai fit total. Situasi tersebut membuat Osting bakal melihat apakah Silgers bisa dibawa ke Liga Eropa ketika melawan Besiktas. Pasalnya FC Twente dalam kondisi krusial karena dituntut meraih kemenangan jika ingin melaju ke fase berikutnya. Silgers perlahan mulai fit. Dia akan mengikuti seleksi besok. Dia adalah pemain penting bagi kami, ucap Joseph Osting. Demi meraih kemenangan, pelatih FC Twente juga menegaskan siap mengambil resiko untuk memainkan bek 23 tahun tersebut ketika melawan Besiktas. Hasil imbang tidak ada gunanya bagi kami. Apakah saya siap mengambil resiko dengan Silgers? Ya, saya tidak bermaksud bahwa dia biasa starter. Saya pikir dia adalah salah satu bek tengah terbaik di Belanda, tegas Osting. Adapun FC Twente berada di posisi ke-26 klasemen sementara Liga Eropa dengan 7 poin. Oleh sebab itu, tambahan 3 poin jika mengalahkan Besiktas akan jadi krusial bagi FC Twente. Mari kita doakan semoga Silgers bisa pulih total dan tentu bisa bermain bersama dengan FC Twente di Liga Eropa. Menit bermain di Liga Eropa sangat penting bagi Silgers. Jika Silgers dapat menit bermain yang cukup, maka kondisi fisiknya akan terjaga. Tenaga Silgers tak hanya dibutuhkan oleh FC Twente saja, tetapi ia juga dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menjaga lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Australia dan juga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga saja Silgers bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga tersebut. Kehadiran Silgers di skuad Garuda sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Silgers merupakan bek tangguh di timnas Indonesia, maka dari itu tenaganya sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert dan kolega. Pada laga skuad Garuda sebelumnya, Silgers tak tampil. Hal itu dikarenakan karena ia mengalami cedera parah. Namun sekarang Silgers sudah pulih total dan siap membela timnas Indonesia dan juga FC Twente di Piala Eropa 2025. Silgers sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dan juga FC Twente untuk memperkokoh lini pertahanan timnas Indonesia dan juga FC Twente.